OTP, banyak lah kayak masuk dari nomor kita, terus dia komentar di sosmed aku, di IG, di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang siapa yang galbay es pinjam SPayLater. Lakukan ini biar DC-nya langsung dipecat. Nah, seperti apa itu yang dilakukan DC di lapangan saat ini, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau menginformasikan kepada teman-teman semuanya, kebetulan saya punya grup galbay ya, tapi mohon maaf grupnya sudah full ya. Dan di sini ada informasi, walaupun kita itu galbay udah lama, tapi kadang-kadang ya kita masih mendapatkan teoran yang kadang-kadang kita lupa. Salah satunya itu adalah teoran dari kecamatan. Nah, kita bacakan kronologinya ya. Selamat siang guys, kemarin ada yang coba hubungin saya lewat WA. Awalnya dia ngaku staf dari kantor kecamatan. Awalnya saya diamkan karena saya curiga takutnya DC dengan modus baru, dan saya pikir toh saya juga sedang tidak mengurus apapun ke kantor kecamatan. Tapi setelah beberapa jam dia mencoba telepon saya lewat WA dan masih saya diamkan, dan mencoba chat saya lagi sampai menelepon saya beberapa kali melalui WA. Karena sudah sangat mengganggu, saya juga penasaran apa yang mau dia sampaikan. Akhirnya saya angkat teleponnya, kemudian dia langsung mengatakan bahwa ingin bertemu dengan saya, dan telepon dialihkan ke orang yang dia maksud. Tanpa basa-basi, tanpa menyebutkan APK dari manapun, langsung menagih dan mengancam mau ke rumah. Akhirnya teleponnya saya matikan. Nah, ini kakaknya sudah galbay hampir 1 tahun ya, tapi untuk yang ancaman seperti ini masih saja sering terjadi. Jadi kalau udah galbay tahunan, tidak menutup kemungkinan teror-teror lama itu masih akan terus muncul gitu ya. Tapi saya harapkan kepada teman-teman semuanya, ingat, bukan hanya kecamatan, telepon dari tempat manapun pasti akan ada. Dan yang perlu diperhatikan lagi, sekarang telepon sudah berkembang. Dulunya telepon dari kecamatan itu menagih kepada kita, tapi saat ini sudah mulai penipuan. Nah, ternyata ada yang mengalami kasus yang sama. Dia mengatakan, kakakku 6 bulan yang lalu kena, dia minta berbagi layar, habis itu dikuras m-bankingnya katanya. Dan ternyata telepon dari kecamatan ini sudah berkembang, bukan hanya menagih tapi benar-benar menguras rekening juga ataupun scam dan penipuan. Nah, kalau kalian lihat video saya sebelum ini, ada polisi dari Cina yang menunjukkan cara ketika kita di scam ataupun ditelepon sama orang kecamatan seperti ini. Cara yang paling ampuh itu adalah dengan melepaskan kartu telepon kita dari HP-nya. Lakukan dan jangan pernah lupa update terus informasi untuk perkembangan scammer-scammer penipuan seperti ini, terutama buat yang masih galbay. Dan lagi ya, informasinya, ada seorang teman bertanya pada saya, dia mau melakukan pinjaman di bank dan seorang teman ini mau membayarkan pinjolnya, tapi informasinya ini akan dibayarkan oleh perbankan. Nah, dia mendapatkan slip OJK yang dimana dalam slip OJK itu ada rekeningnya. Dalam rincian-rinciannya itu dia bertanya, Mbak, nanti kalau seandainya pihak bank mau bayar, itu bayarnya ke rekening yang tertulis dalam slip OJK ya. Nah, seperti ini contoh dari slip OJK teman-teman ya. Ini contoh ya, bukan benar-benar asli. Banyak yang belum tahu bahwa bentuk slip OJK yang benar itu adalah seperti ini dari pemerintah. Nah, kadang-kadang ada orang yang mau membayar, tapi Mbak, sesuai dengan nilai yang ada di slip OJK saja. Bayarnya kemana? Ke nomor rekening ini ya. Kita zoom ya. Nah, di sini ada tulis nomor rekening 109 dan sekian-sekian. Nah, jawaban dari saya adalah bukan. Nomor rekening yang di sini kemungkinan adalah nomor rekening perusahaan, tapi bukan di sinilah kita membayar. Karena apa? Setiap kita membayar wajib konfirmasi dulu ke pemilik aplikasi pinjolnya, misalnya Kredivo ataupun Shopee-nya, bukan yang ada di slip gitu teman-teman ya. Walaupun tertulis di situ adalah nomor rekening, tapi jangan dibayarkan. Karena apa? Tetap bayarnya itu ada lewat aplikasi. Sekalipun kita mau bayar pokok, kita wajib negosiasi. Nah, kalau dalam kondisi bank yang membayarkannya, kita sampaikan saja, biarkan bank yang menego antara bank dengan pinjolnya ataupun bank dengan bank si pencatat slip OJK. Ya, nanti kita minta rincian berapa yang disepakati antara bank dengan bank untuk melunaskan utang kita. Karena itu kita wajib tahu. Jangan sampai nanti si pinjolnya mencatat utang kita yang misalnya kita tinggal sisa 2 juta,
terus kita suruh bayar 15 juta ataupun kita bayar 10 juta karena udah lama nunggak. Jangan mau ya. Sampaikan aja kepada pihak bank, Pak, tolong sebelum pembayaran itu terjadi, tunjukkan dulu berapa negosiasi antara deal yang terjadi. Jangan sampai nanti Bapak dealkan nilai segini, ternyata menurut saya itu sangat besar. Buat teman-teman ya, jadi tidak melepaskan sepenuhnya kepada bank, sekalipun bank yang mau membayarkan. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada yang viral banget ya di TikTok, dimana ada seorang teman. Dia nggak punya galbay, tapi yang galbay itu temennya, dan itu pun temennya udah lama banget, tapi dia yang diteror, didoxing, bahkan dibuatkan satu akun sama DC-nya ini hanya untuk menagih. Ujung-ujungnya dia yang tidak tahu apa-apa, tapi dialah yang paling banyak ditagih. Jadi tuh awalnya aku reunian gitulah, ketemu teman SMP aku, terus bikin grup. Nah di grup itu ada yang diteror lah katanya, nagih utang tuh temen SMP aku itu. Kesel dong aku lah, kenapa dia yang punya utang terus aku yang mesti ditagih gitu kan. Pokoknya di teror tuh banyak, dari dikirimin Gojek suruh bayar, terus masukin OTP, banyak lah, kayak masuk dari nomor kita, terus dia komentar di sosmed aku, di IG, di TikTok, di semua sosmed. Udah tuh clear, bantuin temen aku kan. Nggak tahu kenapa dia bikin akun lagi atas nama aku, terus tulisnya gini, dia nggak bayar utang, Shopee Pay Later, es pinjam, dan banyak banget nih yang nge-DM aku nih. Aku capek nih, ya Allah, bantuin aku dong, gimana caranya? Nah itu dia teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan, ingat, siapapun kalian wajib tahu yang namanya UU ITE. Jadi kalau ada definisi seperti ini, terus kita bakalan ngomong nih kan, loh kok nagihnya ke saya nggak tahu siapa dia, gini. Nah jangan buat seperti itu teman-teman, karena semakin kalian buat seperti itu berarti dia menganggap kalian tidak tahu apa-apa. Tapi ketika dapat WA, dapat email, dapat apapun penagihan seperti itu, langsung sebutkan UU ITE pasal seperti ini, pencemaran nama baik, pengungkapan informasi pribadi dan segala macamnya. Sampaikan, saya tidak tahu siapa dia, tapi kalian menagih kepada saya, ini ada UU ITE-nya. Yang artinya apa? Kalian sudah keluar batas dan saya tahu kalian dari aplikasi ini. Cari aja orangnya. Kalau kalian masih menagih kepada saya, siap-siap. Saya akan laporin kalian bukan hanya kepada OJK, tapi kepada kepolisian, karena ini sudah ranah pidana. Sampai nggak seperti itu, nggak usah sampai kalian kebingungan, karena semakin kalian kebingungan, semakin DC-nya akan menyerang kalian, karena dia tahu kalian tidak tahu apa-apa. Ya, mulai sekarang buat anak muda siapapun harus melek informasi, karena bukan hanya yang pinjol, tapi yang tidak pinjol pun dipaksa untuk ditagih, dan ujung-ujungnya dipaksa untuk minjol. Hati-hati sekali, kalau bukan kalian yang mencegah dan berani untuk speak up, otomatis tidak akan ada orang yang tahu di luar sana dan pinjolnya semakin semena-mena. Jadi teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru dari kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.